Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus dan saudara-saudariku. Sehat semua? Puji Tuhan, kita boleh dipersekutukan kembali ya dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan yang nanti akan kita terima melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sebelumnya kita akan salim kanan kiri. Wah, Pak Mista agak jauh nih. Ya, silakan beri salam kepada teman-teman sebelah kanan kirinya. Katakan Tuhan memberkatimu. Ya, baik, saya sukacita sekali karena saya melihat ada senyum-senyum dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita akan tanggalkan untuk beban kita sejenak ya, untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan fokuskan pikiran dan hati kita. Kita akan berdoa sejenak. Kita menenangkan hati kita. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan nama Tuhan, di mana kita dipersatukan dari berbagai suku bangsa ya di sini, suku bangsa, berbagai suku ya di gereja kita, tetapi kita disatukan dalam Kristus. Kita pujikan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul dan bersatu di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Kita pujikan dengan sukacita.
kita akan menyerahkan ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan boleh satukan kami, meskipun dengan kami datang dari berbagai tempat, kami datang dari berbagai suku. Namun di dalam Tuhan Yesus, Tuhan boleh satukan hati kami, satukan pikiran kami, dan saat ini kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau menerima berkat Tuhan, firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan, pulang tidak dengan sia-sia, dan kami boleh siap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, sepertengahan hingga akhirnya. Tangan Tuhan yang akan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya boleh kita rasakan. Nama di atas segala nama. Kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik. Karena itu kita tidak bosan-bosannya ya, tidak bosan-bosannya untuk kita terus memuji nama Tuhan. Karena hanya nama Yesus saja yang layak untuk kita puji. Kita puji bersama-sama, pujilah Yesus yang mulia. Kaum wanita yang kedua. Bersama-sama. Berdiri bersama-sama pujian yang terakhir.
masih tetap berdiri, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 19. Nehemia 8 ayat 1 sampai 19. Kita akan baca silih berganti ya Bapak Ibu. Dari mimbar saya akan bacakan ayat yang ganjil dan silakan Bapak Ibu Saudara dari ayat yang genap dan seterusnya. Nehemia 8 ayat 1. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Hari pertama bulan yang ke-7, itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, yang setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli Alkitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maisya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Masulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Zerebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembaca dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu katalah ia kepadanya, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minum manis, dan kirimlah sebagai kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu berusaha hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu,
untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantara Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun dan daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di perkarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak saat zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Pada hari ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali ya. Demikian firman Tuhan yang nanti akan bersama-sama dibahas secara dalam oleh Bapak Pendeta Hosea. Bagaimana Nehemia bersama dengan bangsa Israel merayakan keberhasilan mereka. Kita akan menyerahkan pergumulan-pergumulan kita bersama-sama Bapak Ibu, baik pergumulan gereja kita dengan kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian kita berdoa untuk muda-mudi di gereja kita ya, sebagai penerus gereja kita berdoa untuk kita semuanya dalam setiap pergumulan hidup kita semua, dan juga opa-oma kita ya yang sudah lanjut usia. Kita bersyukur beliau-beliau bisa menjadi teladan iman bagi kita, memberi semangat, memberi contoh ya, sehingga kita yang muda-muda ikut semangat juga ya. Kita bersyukur memiliki oma-opa di gereja kita yang sungguh luar biasa. Kita menyerahkan setiap pergumulan kita, juga bangsa negara kita, kota Cimahi di mana kita tinggal, biar Tuhan yang bekerja. Tuhan akan menolong setiap permasalahan yang ada di kota kita ya. Saat ini apalagi sedang mengalami darurat sampah ya Bapak Ibu, karena Sari Mukti yang baru saja kebakaran. Jadi mau tak mau kita warga sekitar ya, termasuk saya, harus memilah sampah dan harus mengolah sampah demikian rupa, karena memang tempat untuk TPA itu masih ada masalah. Jadi perlu kesadaran bagi kita untuk bisa mengolah sampah dengan baik. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat, dan untuk doa syafaat ini nanti akan dinaikkan oleh Bapak Diakon Sri Dadi. Kita akan pujikan bersama-sama arti kehadiran-Mu. Bagaimana kita merasakan arti kehadiran Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Tuhan senantiasa ada bersama kita. Namun
pujikan sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan hati Tuhan bagi kami. Kami memuji kebesaran Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena begitu hebat kasih sayang-Mu untuk kami, sehingga sampai pada hari ini ya Tuhan, kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang begitu nyata bagi kami. Bapa yang Maha Agung, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun bersyukur karena Roh Allah berkenan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan kami sekalian di sini Tuhan merasakan akan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami. Kiranya rasa hormat di dalam hati kami sungguh-sungguh nyata di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami memuji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami juga mengucapkan terima kasih oleh karena pertolongan Tuhan di dalam semua apa yang kami kerjakan. Tuhan telah memberikan kepada kami keberhasilan yang luar biasa atas kami. Tuhan, kami persembahkan semua bagi kemuliaan nama-Mu, dan kami menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan kasih sayang Bapa yang Maha Agung. Hari ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang menderita oleh karena kelemahan tubuhnya. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Santo. Tuhan menolong dia supaya saudara kami
ini pun senantiasa dianugerahi Tuhan dengan kesehatan yang penuh. Kami tetap menyerahkan Ibu Dian ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kepadanya pemulihannya kembali. Kami serahkan saudara kami Rahman juga Tuhan. Tuhan memberikan kepadanya kesegarannya kembali, sehingga saudara kami Rahman dipulihkan dari kelemahan tubuhnya yang pada saat ini sedang disandangnya. Kami menyerahkan kakaknya Ibu Yuwono ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberikan kepadanya pemulihannya kembali. Saudara Tanti Subtan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian semua saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami menyerahkan penuh ke dalam tangan kasih sayang Bapa yang Maha Agung. Mujizat-Mu akan nyata dan Tuhan nyatakan untuk mereka semua, sehingga mereka semuanya akan segera pulih kembali sesuai dengan waktu Tuhan. Kami serahkan keluarga Mas Wardoyo ke dalam tangan Tuhan dengan segala yang sedang dihadapinya pada saat ini. Tuhan hiburkanlah mereka karena kakaknya yang Tuhan panggil. Kami menyerahkan seluruh keluarga Wardoyo ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Perjalanan mereka menuju ke Purworejo, kami menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Lindungi jagai saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga mereka sampai di tempat dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Dan pada waktu mereka kembali lagi untuk ke Bandung maupun ke Cimahi, Tuhan memberikan kepada mereka perlindungan juga secara khusus. Kiranya kehadiran mereka di tengah-tengah saudara-saudaranya di Purworejo akan memberikan penghiburan khusus bagi keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan, kami juga menyerahkan pada Tuhan anak-anak kami, PKMB, PKRB ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kiranya studi mereka berhasil dengan baik, pekerjaan mereka berhasil dengan baik, dan Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Kami menyerahkan seluruh program gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami supaya semuanya berjalan dengan indah, terutama sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam perjuangan mereka untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baru. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkanlah dari perpecahan ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami menyerahkan kota kami, baik Bandung, Cimahi, Bandung Barat, dan bahkan seluruh Pulau Jawa ini, seluruh negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semuanya bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan. Khusus Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa beribadah oleh karena di demo oleh lingkungannya. Kami berdoa, Tuhan tolonglah mereka, berikan mereka kekuatan supaya mereka tetap setia kepada Tuhan sendiri di tengah-tengah tekanan-tekanan yang mereka sedang alami. Kami berdoa, Tuhan bantulah mereka, kiranya mereka juga segera mendapatkan tempat untuk bisa beribadah kepadamu dengan tentram dan damai, tanpa gangguan apapun juga. Kami serahkan mereka penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tolonglah aparat-aparat, Tuhan pakai mereka untuk menolong supaya jemaat-jemaat Tuhan ini dapat kembali, dapat memuji Tuhan, beribadah di hadapan hadirat Tuhan. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka melakukan ibadahnya, kiranya mereka dengan bebas dapat memuliakan Tuhan. Iman mereka kiranya semakin kuat, kokoh, teguh di tengah-tengah tekanan-tekanan, penderitaan yang sedang mereka alami pada saat ini. Bukan hanya yang ada di Indonesia saja Tuhan kami berdoa, namun kami juga berdoa untuk seluruh saudara kami yang berada di seluruh muka bumi ini yang sedang mengalami tekanan di berbagai negara. Kami tetap berdoa kiranya iman mereka tetap teguh, kokoh, kuat di tengah-tengah tekanan ini, dan mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Tuhan, kami serahkan mereka semua tanpa kecuali
ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Seluruh ibadah ini ada di dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan segala sesuatunya. Amin. Terima kasih Bapak Diakon Sri Dadi yang sudah memimpin kita semua dalam doa syafaat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, amin ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kita semuanya. Hatiku percaya, kita akan tetap percaya janji Tuhan akan tergenapi. Terkhusus kita percaya bahwa doa-doa kita akan dijawab Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan hatiku percaya. Mari kita katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurmu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari mudah-mudi kita akan pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bapak Ibu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sudah seminggu kita diberkati Tuhan dengan berkat jasmani, kita diberi kesehatan, kita dicukupkan dengan segala yang kita butuhkan, dan juga berkat-berkat rohani tentunya ya. Bagaimana Tuhan
kadang atau seringkali izinkan kita untuk mendapatkan setiap masalah. Tetapi mari kita akan melihat setiap masalah-masalah kita, di balik semuanya itu Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita untuk mendewasakan kita. Nah, itu juga satu berkat ya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima, untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dan juga di depan sudah disiapkan ada amplop, jadi Bapak Ibu, amplop untuk persembahan khusus pembangunan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan mendukung di dalam rencana pembangunan gereja kita ya, untuk menambah kelas-kelas sekolah minggu. Ya, kita ada 9 kelas, namun rupanya masih kurang tempatnya ya. Kadang-kadang karena harus disekat ya, kita agak sedikit terganggu ya. Jadi kita perlu pikirkan untuk menambah ruang-ruang lagi ya. Mari kita akan persiapkan hati kita bersama-sama. Kami mohon Bapak Ibu Frankie untuk menolong mengedarkan kantong persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dari dalam berbagai kebaikan. Mari kita akan serahkan terlebih dahulu persembahan perpuluhan kita pada saat ini di dalam doa. Mohon Ibu Santi bisa memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan perpuluhan, kiranya Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu saja. Biarlah kami memberikan dengan sukacita karena kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami, layakkan dan sucikan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan persembahannya melalui transfer, bisa Ibu Bapak sampaikan ke nomor rekening gereja yang terpampang di layar. Terima kasih Bapak Ibu Frankie. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati kita dengan satu pujian dari kelas dewasa ibu-ibu. Dipersilahkan, dan nanti setelah pujian ini kami langsung berikan waktu kepada Bapak Pendeta.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kami dari Guru Sekolah Minggu Wanita Dewasa mengajak untuk ibu-ibu yang wanita dewasa, mari kita sisihkan waktu sedikit untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi, supaya kita bisa berjalan dalam hikmat Tuhan setiap harinya. Karena setiap hari kita mengambil banyak keputusan supaya tidak salah dan selalu berada dalam jalan Tuhan. Kita belajar mengenal firman Tuhan melalui Sekolah Minggu Wanita Dewasa. Saya mengundang ibu-ibu untuk bergabung bersama kami mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 lebih 10 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekolah Minggu Dewasa Wanita, ya, kami mengundang ya, semua Bapak Ibu Saudara dari kelompok anak-anak sampai dewasa, baik pria wanita bisa bergabung untuk belajar sekolah minggu. Ya, disinilah kita meningkatkan pengetahuan kita, pertumbuhan iman kita, ya, melalui belajar firman Tuhan. Kalau kita enggak pernah belajar firman Tuhan, di sini ya, kita mudah terombang-ambingkan
Apalagi saat ini ya, berbagai pengajaran yang banyak di luar Alkitab lebih menarik. Ya, tapi tidak membuat kita mengerti betul firman Tuhan. Saya mengundang sekali lagi ya, Bapak Ibu, Saudara, pemuda, dewasa ya bisa bergabung. Sekolah minggu ya, 1 jam kita boleh belajar firman Tuhan. Banyak guru-guru yang sudah berpengalaman di dalam Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan dan pengetahuannya Alkitab itu menjadi berkat tersendiri bagi kita. Ya, khotbah minggu ini kelanjutan minggu yang lalu, ya, merayakan keberhasilan. Biasanya di luar sana, kalau merayakan keberhasilan atau kesuksesan, banyak hal dilakukan, ya, yaitu begadang sampai malam, pesta pora, dan sebagainya. Ada orang merayakan kesuksesan, mengundang orang-orang miskin di sekitarnya, diajak makan dan syukuran. Selain diajak pesta pora, ada orang yang merayakan kesuksesannya, berkunjung ke panti jompo atau panti yatim piatu. Banyak hal yang dilakukan. Hari ini kita akan melihat 3 hal bagaimana Nehemia dan rakyat Yerusalem, Yehuda, merayakan keberhasilan karena tembok Yerusalem sudah berdiri kokoh. Ya. Bagaimana umat ini merayakan kesuksesan itu? Dari awal sampai akhir kita sudah menyaksikan, melihat tantangan demi tantangan ia mampu lewati, sampai tembok itu berdiri dengan kokoh. Banyak orang yang mencemooh awal pertengahan pembangunan ini. Anjing melompat pun akan merobohkan dinding-dinding tersebut. Bahkan adu domba di sana sini supaya pembangunan tembok itu berhenti, terus didengungkan para musuh. Tapi titik akhir tembok itu sukses, berdiri kokoh. Nehemia dan rakyat Yehuda bagaimana merayakan keberhasilannya? Mari kita berdoa terlebih dulu. Kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, mohon penerangan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, kami imani, dan firman-Mu itu boleh bertumbuh dan hidup kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan berkat-Mu hari ini tercurah bagi kami. Berfirmanlah Bapa, pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, bagaimana Nehemia dan rakyat Yehuda merayakan keberhasilan tembok Yerusalem berdiri kokoh? Yang pertama, Nehemia mengajak beribadah. Ya, mari kita perhatikan. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat tersebut. Pembangunan secara fisik langsung dipimpin oleh Nehemia. Tapi saat melakukan ibadah, Nehemia menyerahkan kepada Ezra, ahli kitab itu. Nehemia tahu diri, mana yang lebih kompeten untuk memimpin ibadah rakyat Yehuda. Sehingga semua acara ibadah diserahkan kepada Imam Ezra, sang ahli kitab itu.
dan orang-orang Lewi. Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya, bagaimana Nehemia mengelis, mendata orang-orang yang sudah pulang dari pembuangan itu. Golongan Lewi siapa? Golongan imam siapa? Golongan keluarga A sampai Z siapa? Setelah terpilih, di situ Nehemia menyerahkan ibadah ini ke ahlinya, yaitu Imam Ezra. Perhatikan tadi, ya. Ia atau Ezra membacakan beberapa dari kitab itu di halaman depan pintu gerbang, ya, dari pagi sampai tengah hari, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Dari pasal 1 sampai 8 Ezra muncul. Padahal kalau kita belajar di awal 2 bulan yang lalu, Ezra rombongannya pulang dahuluan. Tapi saat Nehemia melakukan peribadatan umat Israel di sini, Nehemia dan rakyat langsung menunjuk Ezra. Apa yang dilakukan dalam ibadah itu? Mari kita lihat selanjutnya. Di situ, Ezra membuka kitab itu dengan mata, di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Tanda menghormati firman Allah biasanya kan juga seperti dalam ibadat ya. MC mengajak, mari kita berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Amin itu artinya sesungguhnya demikian. Nyatanya demikian. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Saat ibadah, Ezra yang kompeten, yang ahli menjelaskan kitab Taurat itu. Sehingga dijelaskan dengan gamblang, dengan terang. Sehingga apa? Pembacaan tersebut bisa dimengerti oleh umat. Jadi saudara, Nehemia tidak asal tunjuk mana orang yang kompeten, yang bisa menjelaskan firman Tuhan. Tapi Imam Ezra di sini diberi tugas dan wewenang. Taurat Musa. Taurat Musa itu 5. Ya. Masih ingat? Diki, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu disebut Taurat Musa. 5 kitab itu dibacakan. Bahkan dari pagi sampai tengah hari. Itu terus digali sehingga umat mengerti. Kalau umat mengerti itu akan memberikan sukacita kekuatan bagi umat tersebut. Mari kita lihat berikutnya. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nehemia, Ezra, orang-orang Lewi mengingatkan, hari ini kudus bagi Tuhan. Dikhususkan, dibedakan dengan hari-hari sebelumnya. Hari ini khusus bagi Tuhan, kudus, kados. Itu dipilih, dibedakan dari yang tidak kudus.
Karena itu hari ibadah ini khusus kita merayakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan ada yang berduka, jangan ada yang menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat Taurat itu. Mengapa menangis bangsa itu? Mendengar pembacaan Taurat itu. Dia mengingat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Khususnya kitab Keluaran, ingat bagaimana umat Allah 40 tahun mengembara di padang gurun. Cinta kasih Tuhan mereka rasakan, pertolongan Tuhan mereka, nenek moyangnya menyaksikan kemurahan Tuhan itu. Karena setelah dia mengerti, mengalami tangisan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengimani, merespon firman Tuhan itu dengan positif, apapun kondisi dan keadaan kita, itu akan menimbulkan kekuatan dan tangisan dalam diri kita. Dan bisa membuat kita berduka dan menangis seperti umat ini. Karena ditunjukkan kebodohan, ketegartengkuan nenek moyangnya. Bagaimana Tuhan memelihara nenek moyangnya. Dan mereka menyaksikan kemurahan Tuhan itu. Setelah apa? Taurat itu dibacakan. Dan mereka mengerti kasih Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa pada umat itu. Kan itu dalam Ibrani 4:12 dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia masuk, ia menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu kalau kita terbuka hati kita, pikiran kita. Ini Tuhan saya orang lemah, ini Tuhan saya berdosa. Seperti umat di sini. Setelah Esra menjelaskan, setelah Esra mengajarkan, hati, pikiran mereka terbuka. Betapa besar kemurahan Tuhan di situ. Bayangkan mereka sampai berduka dan menangis. Semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat Taurat itu. Mari saudara, kita meresponi setiap firman Tuhan. Sekecil apapun, sesederhana apapun. Dengan hati dan pikiran terbuka itu akan membuat kita kuat, akan memberkati kita. Tapi bagaimana? Tatkala kita, firman Tuhan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan sebaliknya. Kita abaikan. Pendeta, kamu gak tahu pergumulan saya, masalah saya. Saya perlu bantuan hari ini, pertolongan hari ini. Saya gak butuh firman Tuhan. Yang saya butuhkan materi pertolongan hari ini. Betapa orang menomorduakan. Sehingga menonjolkan, menyerahkan masalah. Tapi tatkala firman Tuhan diberitakan, dia gak mau menerima. Apalagi orang sedang pilih-pilih ya. Kalau khotbah berkat, KKR, kesembuhan, kelepasan, banyak berduyun-duyun. Tapi tatkala khotbah penginjilan, khotbah pengabdian, khotbah persembahan perpulungan, banyak jemaat menutup telinganya, rapat-rapat. Tapi tatkala khotbah kesembuhan, dia menyerahkan dirinya. Enggak fair di situ. Berarti di dalam hati pikiran kita masih apa? Membedakan. Wah, ini enggak cocok untuk saya, ini enggak pas untuk saya. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan, firman Allah itu hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Lanjut Mas.
Kita perhatikan di sini. Segala tulisan dilegamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang manusia kepunyaanlah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini kebenaran yang Alkitab berikan. Bahwa semua tulisan yang dalam Alkitab itu ilham dari Allah. Untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena apa? Kita itu kumpulan orang-orang berdosa. Kita itu kumpulan orang-orang yang pernah gagal, pernah menyakiti Allah, pernah mendukakan Allah. Itulah nyatanya keberadaan kita. Terlebih kita sebelum percaya Kristus, notabene kita kumpulan orang-orang lemah, kumpulan orang-orang berdosa. Semuanya berdosa di hadapan Allah. Dengan firman itu, kita yang sudah diselamatkan, diingatkan untuk terus bertumbuh, sehingga kita semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita ingat, kita lihat ya, dalam TikTok kesaksian Pendeta Henry. Bagaimana saat ibadah dia mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dia merespon. Saat dia sedang sukses dan banyak masalah sebagai pedagang, yuk kita lihat, silakan play. Sebelum jadi hamba Tuhan, saya juga sebagai pengusaha, dan zaman saya belum ada sebutan konglomerat, tapi uang saya seperti air. Mau beli apa beli aja, mau kemana aja, gak pakai mikir lagi. Ketika saya duduk seperti Bapak Ibu ini pagi, di gereja setiap minggu, tapi ketika yang ngomong, apapun juga yang dia ngomong, atau disampaikan firman ini, saya pretkan. Lu kan pendeta, lu bukan pedagang. Lu gak tahu susahnya pedagang. Lu gak tahu gue lagi dicia orang. Lu gak tahu gue lagi begini segala macam. Sehingga semua firman yang disampaikan saya tidak terima dengan bijaksana, saya tidak mengolahnya dan lain sebagainya. Akhirnya ketika saya berhadapan dengan problem yang saya harus hadapi, saya berantakan. Yang susah saya sendiri, bukan Tuhan. Iya. Ya. Tahu ya kaum muda ya, diperetkan. Tatkala pendeta khotbah, pret. Firman Tuhan omong kosong. Saya sedang berjuang untuk usaha dagang saya. Tiap minggu saya ke gereja mendengar khotbah, firman Tuhan diperetkan. Tidak direspon dengan betul, tidak direspon dengan benar. Dampaknya apa yang terjadi saudara, pendeta tadi? Dia sendiri yang kena getahnya. Masalahnya semakin membelit. Karena firman Tuhan tidak menjadi rema, tidak dihidupi. Firman Tuhan diremehkan. Kita perlu belajar berpikir positif. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan jangan lihat orangnya, tapi firman itu. Kalau kita melihat orangnya kita sering kecewa. Kita mungkin seperti pendeta Henry tadi, ngepretkan, gak percaya, gak ada kuasa. Saya dagang besar sedang bangkrut, sedang masalah, saya butuh uang, bukan butuh firman. Kalau mindset kita seperti itu Bapak Ibu, kita nggak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang adanya justru Matius 6:33 kita balik. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru semuanya ditambahkan. Lalu kita balik seperti, aku pengen diberkati Tuhan dulu. Baru saya siap melayani Tuhan. Lah itu baru pret. Itu baru pret. Biasanya kalau orang
sukses dulu, diberkati Tuhan dulu, nggak banyak tantangan, nggak merintis. Ketamakan semakin menguasai dirinya, kesombongan semakin menguasai dirinya. Sehingga nggak butuh Tuhan, nggak butuh firman Tuhan. Tapi firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita dengar, baik melalui radio, YouTube, atau medsos yang lain, atau sekolah minggu, atau ibadah seperti ini, kita belajar mengaminkan. Karena itu ada kekuatan, ada kuasa di dalam diri kita. Seperti pujian, berikanlah firman hidup ini. Ya Tuhan, berikanlah firman hidup, agar imanku tak kenal redup. Firman benar kekal yang kurindu, jadi pedoman bagi hidupku. Yuk bait 2 dan 3 kita nyanyikan Bapak Ibu, ya. Biar ini menjadi rema dalam hidup kita, bahwa kita itu harus butuh firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Itulah kekuatan jiwa raga kita. Bait 2. Ya Tuhan, lainanmu firman benar, agar jiwa pun kedi segar. Ya firman-Mu penuh ajaran-Mu yang selalu menguatkan iman. Bait 3. Ya Tuhan, berikanlah firman kekal, agar setiap hati yang kesal apa diampuni, diselamatkan oleh firman hidup Yesus Tuhan. Itulah firman Tuhan, kekuatan jiwa raga kita. Lanjut Mas, bagaimana Taurat Tuhan kuasanya, atau firman Tuhan itu kuasanya? Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jangan kalau matanya ngantuk, ayo yang lagi ngantuk ya, respon firman Tuhan, matanya bisa bercahaya. Nyanyi di sini pun matanya harus menatap ke jemaat. Itu plus, berarti ada komunikasi apa yang disampaikan di sini. Karena itu kemarin ya, Nehemia memilih 200 penyanyi khusus untuk ibadah ini. Penyanyi-penyanyi yang handal, orang-orang Lewi yang handal dalam ibadah tadi. Sehingga suasana surgawi terasakan dalam ibadah tadi. Sampai pembacaan Taurat, puncaknya umat menangis melihat kasih kemurahan Tuhan. Bagaimana di kitab Keluaran umat itu tegar tengkuk kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Ini kan sedang dicari emas tua ini. Ya, karena harganya, kualitasnya lebih. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu.
dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Bagaimana Daud jatuh bangun? Saat muda jatuh bangun. Bahkan saat kesuksesan dia jatuh di pelukan Betseba. Bagaimana keluarganya amburadul. Dan Daud bisa dipakai Tuhan lagi. Dia bisa survive, bisa kuat, bisa bertahan setiap tantangan kesulitan ada. Karena apa? Mengimani Taurat Tuhan itu. Datang kepada Tuhan itu. Lalu dikatakan tadi, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Kekuatan, sukacita. Itulah yang dialami. Dan kesaksian pemazmur Daud. Kuasa Taurat dan firman Tuhan. Jadi hal yang pertama, Nehemia merayakan keberhasilan membangun tembok Yerusalem, mengajak umat beribadah. Yang kedua, ini juga sering kita lakukan. Lanjut. Nehemia mengadakan ramah tamah. Ya, selain ibadah juga ramah tamah. Ya, ini selalu ada ramah tamah ini. Ya. Mari kita lihat. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan imam Ezra ahli kitab dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Bukan karena Esranya, bukan karena Nehemianya, tapi karena apa? Taurat tersebut, firman Allah tersebut. Kita ibadah itu bertemu Yesus. Kita menyembah, memuji Yesus, menaikkan syukur kepada Yesus. Dan syafaat kita naikkan kepada Yesus. Bukan pemimpin ibadah itu. Ini harus dipahami, dimengerti. Kalau kita nyatakan kepada pemimpin-pemimpin itu, saudara, kita nggak akan dapat berkat pulang itu. Tapi di sana mereka menangis, mereka mengalami pertobatan karena mendengar kalimat-kalimat Taurat tersebut. Ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kekuatan kita, sukacita kita, perlindungan dari Tuhan. Hari ini kudus bagi Tuhan. Khusus bagi Tuhan, berkatnya dicurahkan. Hadiratnya hadir. Jangan bersedih, jangan menangis. Siapa yang ulang tahun sering menangis? Umumnya kan enggak ya, tertawa ya. Yang anak-anak menunggu hadiah dari papa mamanya. Yang pemuda yang sudah punya pacar menunggu hadiah dari pacarnya. Yang bapak ibu sedang berpasangan, kalau yang romantis mengirim bunga dan sebagainya. Ini ulang tahunmu, ini sukacitamu. Jangan kamu menangis, jangan kamu bersedih. Hari ini istimewa bagimu. Kamu harus bersyukur. Kamu kuat dari ini karena kemurahan Tuhan. Lihat itu, umurmu bertambah. Seperti saat ulang tahun itu. Demikian pula Ezra, orang Lewi, Nehemia mengajak umat Yehuda. Jangan menangis, jangan berduka. Makan yang sedap-sedap dan minumlah. Yang tidak ada, yang kekurangan, yang kelebihan akan membawa dan dibagi-bagikan. Karena itu Nehemia mengadakan ramah tamah, pesta.
untuk melakukan sukacita itu. Lanjut, ini lebih jelas lagi. Juga orang-orang Lawi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Sukacitanya karena apa? Ada RW-nya Pak, ada B2-nya Pak, ada kambing golingnya Pak. Ya. Biasanya seperti itu ya. Oh pesta di sana ada B2-nya, ada RW-nya, ya. Ada gulenya, semuanya. Yang enak-enak, yang lezat-lezat ada. Tapi apa yang dikatakan? Ya. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Itu kunci sukacita. Mengerti firman Tuhan yang dijelaskan oleh Ezra dan ditolong oleh para Lewi. Makanya kalau kita sekolah minggu, nggak ngerti, nggak jelas, tanya biar ngerti. Ya. Kalau khotbah tanya gimana Pak, nggak ngerti, boleh japri. Ya. Sehingga nggak mengganggu konsentrasi yang lain. Kalau suku sekolah minggu malu ditanya di kelas, japri ke gurunya. Kalau kita nggak ngerti saudara, kita nggak dapat berkat itu. Janji Tuhan nggak bisa kita klaim. Sehingga kita kehilangan sukacita. Yang untung siapa? Si jahat iblis. Mari jangan beri peluang si iblis mengambil sukacita saat kita mendengar firman Tuhan. Ingat, sukacita mereka bukan karena besar pestanya, menunya apa, minumannya apa, tapi karena mereka mengerti Taurat yang dijelaskan Ezra dan para Lewi itu. Ayat 14, pada hari yang kedua kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Bayangkan. Ya, setelah ibadah, pesta, setelah pesta selesai apa yang terjadi? Ya, para Lewi, kepala-kepala keluarga itu ya, kumpul lagi. Dan Ezra memimpin, menelaah Taurat-Taurat Tuhan itu. Sehingga api sukacita terus menggema. Karena menyimpan janji-janji Tuhan, merayakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah umat itu. Ini yang menggema KKR, pertobatan yang luar biasa di era Nehemia dan Ezra. Sukacita karena mengerti Taurat itu. Janji-janji Tuhan itu diimani, dimengerti. Sukacita keluar. Kalau pesta makanan enak-enak itu bonus. Ya, dalam pesta itu. Tapi hal yang prinsip yaitu mengerti firman Tuhan itu. Lanjut, yang ketiga, ya, merayakan hari Pondok Daun. Ya, setelah ibadah ramah tamah, ya, tadi kumpul-kumpul, yang terakhir di sini merayakan hari Pondok Daun. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga imam, juga orang-orang Lewi kumpul pada Ezra, ahli Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat itu. Kepala keluarga, para suami kumpul, para Lewi kepala keluarga kumpul, dan Ezra memimpin itu. Saat belajar Taurat itu, apa yang mereka temukan di sini?
Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan ke-7. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Ditemukan saat telaah itu. Kita selama ini belum pernah merayakan hari pondok daun. Apa toh manfaatnya merayakan pondok daun? Roh Tuhan sedang bekerja, kita sedang mengalami KKR, pertobatan yang luar biasa, supaya sukacita ini semakin penuh. Mereka menelaah dan menemukan pesan di situ. Lanjut. Di sini, ya. Maka pergilah orang mengambil daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas rumahnya, di pekarangannya mereka, juga pelataran-pelataran rumah Allah di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat itu dibacakan tiap hari. Dari hari pertama sampai hari terakhir, 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan tersebut. Semakin menikmati sukacita Tuhan. Esra, Nehemia, para Lewi dan umat Yehuda. Mereka mengadakan hari pondok daun seperti yang dipesankan. Tiap tahun harus ada hari pondok daun atau terkenal Sukot. Dari kata sukah, bahasa Ibraninya itu pondok. Hari pondok daun Sukot. Karena apa? Sejak zaman Yesua, umat Israel enggak pernah merayakan itu. Mari kita lihat. Lanjut Kevin. Di sini. Musa, lalu tengah itu Yosua, sampai zaman Nehemia. Kurang lebih 700 tahun bayangkan. Bangsa itu tidak merayakan hari pondok daun. Ya. Tapi setelah menelaah, tadi bersama ahlinya, menemukan kita harus merayakan hari pondok daun. Sejak zaman Yosua kita enggak pernah merayakan itu. Bayangkan 700 tahun. Apa toh makna merayakan hari pondok tahun? Mungkin pertanyaan kita itu. Apa toh untungnya di situ? Karena 700 tahun bangsa ini. Bayangkan, zaman Daud, zaman raja-raja sampai pembuangan dan Nehemia, kosong hari pondok daun itu. Lanjut. Di sini, hari pondok daun sampai hari ini diperingati. Ada 3 hari besar umat Israel itu. Pesak, Paskah itu ya. Pondok daun dan Pentakosta. Pondok daun itu hari panen raya. Dan ini terjadi pertengahan bulan September, Oktober. Ya, mungkin di sana akhir-akhir ini ya perayaan itu. Hari Pondok Daud. Itu mensyukuri Tuhan sudah memberkati hasil panen bangsa itu. Mungkin dalam keluarga kita biasanya apa? Kalau kita sudah lepas dari bencana penyakit ini, sudah sehat dokter, biasanya kita membuat syukuran ya. Orang Jawa itu apa? Jenang merah, jenang putih. Ya, dibagikan ke tonggoni, syukuran. Ya. Penyakitnya sudah hilang. Atau kadang motong tumpeng. Nah Israel ditelaah tadi harus merayakan hari pondok daun. 700 tahun kurang lebih tidak pernah dirayakan. Seperti itu. Menaikkan syukur kepada Tuhan. Biar tahu diri gitu loh. Kamu ada sampai saat ini pertolongan Tuhan.
Kamu menjadi umat yang taat, yang bersyukur. Di tengah-tengah rasa syukur itu, Bapak Ibu, 40 tahun juga diingatkan. Dipelihara Allah di padang gurun. Karena itu mereka membuat rumah-rumahan atau pondok-pondok itu di luar rumah. Dengan segala ranting yang disebut tadi. Itu mengingat pemeliharaan Tuhan 40 tahun di padang gurun. Dirayakan berapa hari tadi? 7 hari berturut-turut. Agar umat Tuhan itu tahu diri. Kamu kuat, kamu ada sampai saat ini bukan gagahmu, bukan kekuatanmu, tapi dari Tuhan. Itu tujuan hukum Taurat tadi. Setelah ditelaah tahu kita harus merayakan hari pondok daun. Mengerti kemurahan Tuhan, tahu diri, tahu hormat, tahu rasa syukur kepada Tuhan. Tujuannya seperti itu. Sehingga betul-betul mengalami sukacita dan kebangunan rohani dan pertobatan bangsa tersebut. Hari Pondok Daun ini juga diyakini secara mistis. Sebagian orang mengatakan di hari Pondok Daun itu ada 7 roh yang diyakini akan datang di hari Sukot itu. Yaitu rohnya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yusuf, Daud. Akan menambah kekuatan. Itu diyakini secara mistik. Roh-roh bapa leluhurnya akan datang. Untuk mengingatkan kemurahan Tuhan yang sudah ia nikmati. Itu datang dari Tuhan. Lanjut Kevin. Jadi merayakan keberhasilan Nehemia, Ezra dan orang Lewi dan orang Yehuda di sini. Dia melakukan ibadah kepada Allah. Karena betul-betul pembangunan itu selesai karena kemurahan Tuhan. Musuh-musuh yang menghancurkan, mengadu domba, ia bisa lewati karena kemurahan Tuhan. Dalam ibadah, setelah itu juga diadakan ramah tamah. Ini juga sebagai wujud syukur. Berkat-berkat Tuhan hadir diingat. Dan semakin menyatakan kemurahan Tuhan, merayakan hari Pondok Daun. Mari saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, seperti umat Israel, seperti Nehemia. Tembok Yerusalem bisa kokoh karena kemurahan Tuhan. Kita bisa melewati setiap ujian, pencobaan, berdiri kokoh karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bertahan meskipun ada ujian cobaan dan menangis juga karena firman Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan syukur itu kepadanya. Kita bisa merayakan hari-hari besar, bisa melewati dan bisa merayakan lagi, diizinkan kemurahan Tuhan. Mari kita tahu, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan sukacita Nehemia dan umat Yehuda tadi karena firman Tuhan. Mari kita pahami dengan betul itu. Kalau kita betul-betul memahami karena firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu yang membuat kita kuat. Bukan kegagahan, kesuksesan, kekuatan, kehebatan tiba. Tapi mereka mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Diingatkan kemurahan Tuhan. Karena itu Roma 11:36, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 3:4. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita ada karena Dia. Kita mempunyai karena Dia. Dan mari kita persembahkan juga itu hidup kita yang sudah ditebus untuk kemuliaannya. Kita bertemu, kita seperti ibadah di sini, bertemu dengan Yesus, bertatap muka dengan Yesus, bukan dengan yang lain. Karena itu kita akan mendapatkan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Silakan musik setengah suara akan menolong pujian yang terakhir arti kehadiran. Mari Bapak Ibu,
sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mengaminkan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menerima dengan sukacita janji-janji firman-Nya, kuasa firman Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat, bisa bertahan di tengah-tengah tantangan dunia saat ini. Kita bisa melewati setiap kesulitan, pergumulan hidup karena kuasa Tuhan. Mari kita imani firman Tuhan tadi, sehingga menggema di dada kita, di pikiran kita. Silahkan Bapak Ibu berdoa. Karena firman-Mu yang memberkati kami. Karena kuasa Yesus Kristus yang sudah menolong kami. Kami bisa beribadah, kami bisa memuji, bersyukur, bersafaat, juga karena kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan seperti firman-Mu, segala sesuatu dari Engkau, dan untuk Engkau, dan bagi Engkau kemuliaan. Terlebih hidup kami yang sudah Engkau tebus ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada yang belum percaya Yesus. Silahkan berdoa. Hanya Tuhan yang tahu isi hati Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu. Mungkin hari ini sering meragukan kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak mengalami kuasa di dalam hidup kita. Silahkan sebut nama Yesus, sehingga hidup kita sangat bermakna. Firman Tuhan, janji-janji Tuhan, itulah membuat kita kuat sampai saat ini. Bukan materi kita, bukan derajat kita, bukan setiap apa yang kita miliki, tapi karena Tuhan. Mari kita juga nyatakan kepada Allah. Mungkin ada doa-doa yang belum terjawab hari ini. Biarlah kita serahkan, karya Tuhan akan menepati janjinya, sehingga melimpahkan sukacita dan berkat bagi kita. Ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu mengimani setiap firman-Mu, karena firman-Mu berkuasa dalam hidup kami, dalam jiwa raga kami, membuat sukacita kuat, dan dalam keadaan apapun, baik penuh berkat, kami bisa bersyukur, baik kosong berkat, baik banyak tantangan, kami bisa bersyukur. Terima kasih Yesus, jaminan hidup yang sudah Tuhan berikan, janjikan bagi kami. Berkati Tuhan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang sudah datang sujud sembah syukur kepadamu. Pulang kami dengan damai sejahtera, karena kami mengerti firman, mengimani janji-janji. Dan kami menyerahkan setiap rancangan hidup kami, keluarga kami, harapan dan cita-cita kami ke tangan kuasa Yesus Kristus, Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Ini Tuhan permohonan kami. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita tutup dalam doa berkat Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kita sampaikan, dan nanti saya memberikan kesempatan gitu ya, bagi Pak Martin secara singkat akan menyampaikan hasil rapat dengan PPG tentang komisi duka. Ya, ada beberapa yang baru yang perlu kita pahami dan kita pelajari. Seminggu Bapak Ibu pelajari, ya, nanti akan di-share di grup jemaat, dan minggu depan akan kita sahkan bersama-sama. Ya, nanti Pak Martin akan menjelaskan. Pengumuman yang pertama, Persekutuan Doa Rabu 20 September, Bapak Ibu mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara semua dalam persekutuan doa jam 7 sampai jam 8 malam. Ya. Firman Tuhan akan dilayani Diakon Sri Dadi Adianto. Kesaksian, ya, pokok-pokok doa, silakan ya, bisa diinfokan. Kita saling menguatkan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang ulang tahun minggu ini.
20 September Ibu Sulamini atau Ibu Susanto. Silakan berdiri, Bu. Iya. Iya. Makasih, selamat ulang tahun, Bu. Diberi kesehatan, kekuatan, juga usahanya semakin sukses. Ya, kasih. Berikutnya tanggal 21 September Ibu Sudarmi, Ibu Sagio. Ada? Oh iya, tidak hadir. Sampaikan Mbak Evi, ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan 23 September yaitu Saudara Dwi Sakti Septianto. Ada Mas Dwi, Bu Santo? Ya, nggak hadir ya. Sampaikan Bu ya. Tuhan Yesus memberkati untuk saudara-saudara kita, ibu kita yang ulang tahun minggu ini. Oke, lanjut Mas. Mengingatkan minggu depan setelah ibadah ada rapat panitia pembangunan. Ya, bukan PPK tapi rapat panitia pembangunan untuk merealisasikan pembangunan gedung sekolah minggu di belakang. Ya. Untuk pemborongnya sudah dihubungi dan kita matangkan sehingga segera kita realisasi. Ya. Terlebih tanggung jawab kita kepada donatur, ya. Dan Bapak Ibu yang tiap minggu sudah menyisihkan berkatnya itu. Ya. Doakan dana yang dibutuhkan untuk tahap pertama ini. Ya kurang lebih 300 juta, ya kurang lebih. Ya berikutnya, ya mengingatkan Bapak Ibu, ya, WBI setelah ibadah ini kumpul sebentar, rencana ada ibadah Padang. Kemarin istri Bu Dame, ya, Bu Mariana nggak datang ya karena kakaknya Pak Wadoyo meninggal langsung ke Purworejo pagi ini ya. Di antara Mas Rahman kemarin survei ke Lembang. Hasilnya seperti apa? Ya, silakan. Bu Ibu setelah ibadah ini kumpul sebentar ya. Bu Damai, Bu Eni akan menjelaskan dan Bu Parti. Ya. Di tengah-tengah ibadah kita, ya toh ya. Ya. Pak Eben ada tadi? Ya. Silakan ke depan, Pak. Ya. Ya Pak Eben ini sudah hampir setahun Bapak Ibu, sejak tahun kemarin. Ya. Dia sudah aktif sekolah minggu bapak-bapak, ya. Juga ibadah, juga setia mengantar ponaan-ponaannya ya. Ada 4 gitu ya, tiap minggu rajin sekolah minggu. Ya. Baik di kelas Indria, Pratama, dan Madya gitu ya. Nah hari ini dia akan bergabung ya di gereja kita. Ya. Hampir setahun ya dia di gereja kita. Silahkan nama lengkapnya Mas bisa disampaikan ke jemaat. Ya. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Eben. Tinggal saya di Marga Asih. Lumayan dekat sih dari sini. Terus sempat beberapa kali pindah-pindah gereja ya dan hasilnya ya nggak bertumbuh ya. Akhirnya saya coba pertamanya dari iseng nganterin ponakan-ponakan ke sini. Terus saya lihat ada sekolah minggunya kok aneh, saya bilang gitu kan. Aneh ya ada sekolah minggu ya. Kayak gitu buat orang gede lagi kan. Saya coba masuk dan ternyata asik bertumbuh kayak gini kan. Ya itu aja dari saya. Mungkin saya mau bertumbuh di gereja ini. Terima kasih, itu pernyataannya tadi ya Pak Eben gitu ya. Ingin bergabung di gereja kita karena kesetiaan jangan mengantar ponaan-ponaannya. Ponaan-ponaannya semuanya sekolah PAUD di kita ya. Ada 4 anak sekolah PAUD di kita. Gitu ya. Dan juga rajin sekolah minggu. Hari ini akan bergabung di gereja kita seperti biasa ya, menyampaikan maksud tujuan, tapi sudah dengar akan bergabung. Dan Bapak Ibu apakah setuju Mas Eben akan bergabung di gereja kita?
Itu Mas Pangestu masih membisu. Setuju Mas? Ya, sekali lagi, setuju Bapak Ibu? Gerit, sudah. Sekali lagi, setuju Bapak Ibu, Mas Eben bergabung di gereja kita? Iya. Terima kasih ya. Itu Mas Eben sudah dengar sendiri, saudara-saudara kita ya. Kita akan bertumbuh bersama-sama melayani Tuhan ya. Nanti hak kewajibannya ya bisa ya kita saling melayani. Terima kasih. Silahkan Mas Eben, silahkan duduk kembali. Ya. Dia aktif ya sekolah minggu bapak-bapak ya, juga ibadah. Terima kasih. Ya. Samping Bu Yuliana, saya lupa. Samping Mbak Jessica. Siapa? Mbak Sally, terima kasih sudah hadir. Semenjak pandemi gak ketemu ya. Semenjak Oma pulang ke surga ya. Terima kasih sudah hadir. Tuhan berkati. Ada lagi yang baru pertama kali? Manten anyar. Mas Eki, Mbak Asri ya, selamat ya menempuh hidup baru gitu ya. Sudah pulang ya? Orang tua ya dan adiknya ya. Semakin kuat Tuhan berkati Mas Eki, Mbak Asri ya. Selamat menempuh hidup baru ya. Ada lagi yang baru pertama kali? Ya, singkat, padat, jelas. Silakan Pak Martin akan menyampaikan info tentang iuran kedukaan ya. Ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun Bapak Ibu. Aturan-aturan itu ini disimpelkan, disederhanakan ya. Silakan Pak Martin. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari tim Komisi Duka, yang mungkin selama ini sosial Komisi Duka kita itu sudah berjalan kurang lebih 5-6 tahun. Jadi mungkin Bapak Ibu yang selama ini ikut bergabung untuk mendaftarkan diri sebagai Komisi Duka dalam sosial kedukaan kita. Nah, ini kami dari tim Komisi Duka memutuskan untuk aturan yang sudah kami bagikan selama periode sebelum kami, dan aturan itu mungkin Bapak Ibu sudah pegang masing-masing. Nah, di buku-buku aturan itu, dalam hal ini kami periode yang kedua ini kami akan merubah aturan itu. Nah, aturan itu kami mempersingkat, dan pada saat aturan baru itu kita sama-sama terdaftar ya. Jadi aturan itu iuran per bulannya itu 1 KK di 20.000. Nah, untuk itu kami merubah aturan itu menjadi aturan baru. Aturan baru yang kami buat ini adalah per jiwa menjadi 1 bulan itu 10.000 per jiwa. Tadinya 1 keluarga 20.000 1 bulan, dan kami merubah menjadi 10.000 per jiwa. Dan ini kami sudah membuat aturan ini, dan kami juga sudah dalam tim kami sudah print aturan ini, dan kami hari ini mungkin Bapak Ibu bisa ambil 1 orang 1, dan kami bisa membagi di depan gereja, depan pintu, supaya kami Bapak Ibu bisa melihat aturan-aturannya. Mungkin cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Dan saya akan memperkenalkan saudara-saudara kita yang akan melanjutkan kegiatan
sosial komisi duka ini. Yang pertama Mbak Santi. Mungkin ada yang belum kenal, silahkan Mbak Santi. Dan yang kedua Mas Rahman. Belum ada yang kenal Mas Rahman yang tadi gubuk-gubuk itu drum, ya itu dia Mas Rahman. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa bisa satu keluarga dari satu keluarga 20.000 menjadi satu jiwa 10.000 per bulan. Nah, mungkin Bapak Ibu akan menanyakan kepada Mbak Santi atau Mas Rahman atau lebih terutama ke saya. Kami akan berikan penjelasannya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Martin. Ini tim kedukaan yang baru karena pengurus lama sudah diganti ya, pengurus yang baru. Mengapa diganti? Itu agak banyak ya aturan-aturan yang lama itu dan rancu. Ya, tapi ini lebih simpel. Ya. Jujur, ini pertimbangan kami ganti oleh Komisi Duka. Ya. Referensi dari beberapa gereja di BPD Jawa Barat. Umumnya seperti itu. Simple, mudah dipahami. Ya. Kan tuh kalau yang belum jelas nanti akan dibagi oleh pengurus, ya. Bisa tanya kepada tim khusus tadi, Pak Martin, Bu Santi, dan Mas Rahman. Tapi PPG sudah juga jelas, bisa tanya ke Pak Mister, Pak Sri, Pak Riko, atau pengurus PPG. Karena juga sudah sebelum di-share jemaat, pengurus inti dan PPG tadi sudah clear. Jadi saya malu tanya Pak Martin, tanya ke Pak Mister enggak apa-apa. Saya tanya ke Pak Tri enggak apa-apa. Ya, di situ, ya. Itu Bapak Ibu itu untuk memperjelas, ya. Sehingga tahu hak dan kewajibannya. Ya. Terus mungkin bertanya, loh kalau saya yang rutin tahun-tahun berikutnya itu sudah dihitung rinci oleh Bendahara Bu Santi. Hak keadilannya dikedepankan. Misalnya yang tahun-tahun lalu itu bolong-bolong atau merah-merah ya. Bagaimana untuk yang baru ini? Itu sudah dihitung seadil-adilnya. Ya. Jadi enggak mengurangi atau merugikan Bapak Ibu. Ya Bu Janti ya, sudah diperhitungkan itu. Kecuali yang banyak merahnya harus mulai dari awal. Tapi yang sudah rajin bahkan sampai tahun depan ada itu sudah terhitung dengan rapi. Itu aja, karena itu jika ada yang belum jelas, seminggu ini dipelajari. Tanya ke PPG atau tim khusus tadi, ya. Dan nanti minggu depan akan kita RUG-kan, kita sahkan bersama-sama. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi tujuannya seperti itu, disederhanakan sehingga semuanya jelas. Dan perbedaan prinsipnya, kalau kemarin satu keluarga, sekarang per jiwa. Ya, di situ. Silakan lainnya boleh dipelajari, minggu depan kita sahkan bersama-sama. Ada waktu 1 minggu. Kalau enggak ada lagi tambahan pengumuman, terima kasih penata layanan ibadah hari ini. Tuhan memberkati, mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah, kami puja di dalam Yesus Kristus. Berkat-Mu turun bagi kami. Karena kami merayakan sukacita, karena sumbernya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Damai sejahtera, persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kami. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Menyinari
dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali untuk berteduh sejenak. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa WBI, mohon perhatian ibu-ibu WBI semuanya, baik ibu-ibu muda maupun senior untuk tinggal sebentar.